Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mublihun. Di sini saya akan melakukan layanan mengenai kurangnya semangat belajar. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama melakukan perkenalan diri. Jadi saya persilakan kepada saudara baju abu-abu untuk memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aldo, Pak. Aldo? Iya. Oke. Biasa Aldo. dipanggil W. Berarti Aldo W. Iya. Oke. Selanjutnya yang pakai baju hijau. Alexander Legrit. Oke, Alexander apa? Alexander Legrit biasanya dipanggil Alex. Alex. Oke, Pak De Alex. Nah, selanjutnya Saya perkenalkan nama saya Alexander. sepupu kah atau saudara? Adik, adik gue. Oh, pantas mirip ya. Oke. Selanjutnya Kalau saya Pak Cristiano Rojali. oke, Su. Ya, oke, Cristiano Rojali. Biasa dipanggil Rojali atau siapa? Pak Ali, Pak. Pak Ali. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Untuk melakukan sebelum kita lanjut, marilah kita dulu melakukan ice breaking supaya tidak terlalu tegang. Oke, jadi ice breakingnya itu tepuk semangat. Jadi contohnya itu tepuk semangat. Semangat. Oke. Siap? Siap, Iya. Pak. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, mantap. Tiba Sebelumnya saya mau bertanya sedikit tentang pertanyaan ringan Ji. berarti Pak. Siapa yang pernah ngerasa malas belajar? Saya, Pak. Oke, alasannya ya apa? Karena Karena Malas takut belum, di Pak. satu, Pak. Takut dari membosankan. Tentunya. lebih asik di scroll TikTok, Pak. Malas bersaing, Pak. Takut menang. Oh, oke, jadi sebelumnya nampaknya saya bertemu dengan orang-orang yang cocok mengenai kurangnya semangat belajar. Iya, Pak. Jadi sebelum masuk ke tahap intinya, di sini saya akan menampilkan video mengenai motivasi semangat belajar. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan video yang akan ditampilkan. Siapa?
Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan, sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang menuntut untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki. Kelak suatu saat, segalanya hanya akan tergantung oleh kemampuan diri kita sendiri. Mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal yang sangat penting. Sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan jika seandainya di sekolah dasar kalian tak pernah belajar membaca dan menulis. Seperti apa kehidupan kalian saat ini? Yang pasti, saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin sekarang saat ini hal-hal tersebut tak terpikirkan sebagai sebuah masalah. Kalian akan kesulitan membedakan dan menyebut nama-nama produk. Kalian akan kesulitan menggunakan ponsel. Kalian akan kesulitan mengikuti petunjuk obat. Kalian akan kesulitan membaca petunjuk jalan. Bahkan kalian tidak akan mengerti maksud saya ketika saya menuliskan kalimat berikut ini. Akar dari masalah adalah ketidaktahuan. Maka belajarlah dan perbanyak wawasan kalian, sebab masalah akan selalu muncul dan menanti di depan kalian. Oke, itulah tadi video yang mengenai motivasi belajar. Itulah tadi video mengenai motivasi belajar. Jadi diharapkan kepada adik-adik semoga bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat dari video tadi. Amin. Amin, Pak. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian semangat belajar. Jadi dari kata semangat adalah sebuah keinginan atau kesungguhan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sedangkan definisi belajar yaitu perubahan dalam tingkah laku yang relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman serta latihan. Berdasarkan kedua definisi tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa semangat belajar adalah suatu usaha dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kelak akan menjadi sebuah perubahan tingkah laku seseorang. Karena hakikatnya manusia adalah wahana dan proses pembelajaran di mana segala kegiatan yang dilakukan merupakan alat untuk mengukur hasil belajarnya. Semangat belajar siswa dapat dilihat dari bagaimana siswa menjalani proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, seperti tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar, tuntas dalam mengerjakan tugas, berperan aktif di dalam kelas, bahkan menyukai tugas tambahan, serta tidak pernah lelah atau putus asa. Semangat belajar siswa sangat mudah untuk naik turun tergantung lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kurangnya semangat belajar. Jadi yang pertama itu faktor fisik. Sakit ya. Seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya sehingga saraf sensorik dan motorik lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke otak. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, pikiran terganggu. Hal-hal ini yang tidak dapat merespon pelajaran dengan baik. Saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal, memproses, mengelola dan mengorganisasi bahan pelajaran melalui inderanya. Yang kedua itu faktor psikologis. Pada faktor meliputi inteligensi, bakat, dan faktor kesehatan mental dan sebagainya. Ada 8 faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar, yaitu kepercayaan diri, kesehatan fisik, mental, bakat, dan kurangnya kemampuan konsentrasi, kondisi keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi belajar yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, metode pembelajaran guru yang monoton, kondisi fisik yang kurang sehat seperti pusing, lingkungan yang kurang kondusif, dan rasa malas belajar yang tinggi. Dan yang ketiga itu dampak kurangnya semangat belajar. Jadi yang pertama itu penurunan prestasi akademik. Siswa dengan motivasi belajar rendah cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah dan kesulitan dalam memenuhi standar akademik yang ditetapkan. Kedua itu gangguan perilaku. Rendahnya motivasi belajar dapat mengarah pada perilaku yang tidak responsif, kurang minat dalam kegiatan sekolah, dan meningkatnya tingkat ketidakhadiran. Yang ketiga itu rendahnya pengembangan diri. Motivasi belajar yang rendah dapat menghambat perkembangan pribadi siswa, termasuk peningkatan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu strategi meningkatkan semangat belajar. Yang pertama itu membangun hubungan yang baik. Pendidik dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membina hubungan yang baik, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Dan yang kedua itu relevansi dan keterkaitan. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan kepentingan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu materi dari kurangnya semangat belajar. Jadi tahap selanjutnya itu diskusi kelompok. Jadi di mana saya akan membagi menjadi beberapa kelompok kecil.
di sini saya akan memberikan di sini saya akan memaparkan pertanyaan dari diskusi kelompok yang akan dilaksanakan. Jadi setiap kelompok berdiskusi tentang apa yang membuat kamu semangat belajar dan apa yang membuat kamu malas belajar. Hasil dari diskusi tersebut dituliskan di kertas yang telah dibagikan di depan kalian. Siapa? Di sini saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi setelah melakukan diskusi kelompok, saya meminta satu orang untuk memaparkan dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi saya berikan waktu kepada teman-teman. Oke, jadi pertanyaannya saya ulang, yaitu apa yang membuat kamu semangat belajar dan apa yang membuat kamu malas belajar? Apa tadi Pak? Pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama itu apa yang membuat kamu malas? Apa yang membuat kamu semangat belajar dan apa yang membuat kamu malas belajar? Coba. Baik Bapak, saya Pak perkenalkan, nama saya Christian Berjadi. Biasa dipanggil Pak Adi. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi dan beberapa penjelasan yang sangat luar biasa tadi yang dilakukan oleh Bapak, dari pertanyaan Bapak yang mengatakan maksudnya apa yang membuat saya semangat untuk belajar dan apa yang membuat saya malas untuk belajar, itu saya jawab satu ya Pak. Mulai dari apa yang membuat saya rajin untuk belajar. Saya termasuk anak yang dikenal sebagai anak yang rajin mengerjakan tugas di kelas ini, dan termasuk salah satu anak yang berprestasi lah di kelas ini. Bahkan saya bisa bersaing di anak-anak dari kelas-kelas lain. Yang membuat saya seperti ini itu karena adanya semangat belajar dalam diri saya. Dan kenapa bisa saya semangat belajar di sini? Karena saya tahu, karena dalam diri saya tanamkan bahwasanya pendidikan itu penting. Dan sesuatu yang akan saya lalui itu sekali yang namanya pendidikan. Sama seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, itu kalau kita tidak tahu, sama seperti yang dijelaskan dalam video tadi, kalau kita tidak tahu dari SD itu mungkin kita tidak akan tahu bagaimana cara melihat peta, ya kan? Bagaimana membaca dan lain-lain. Nah, di sini itu bisa saya simpulkan bahwasanya itu motivasi belajar itu sangat penting bagi saya, agar nantinya saya tahu dan saya juga itu nantinya tidak gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang. Selain itu, karena adanya faktor keluarga, di mana keluarga saya berlatar belakang pendidikan yang tinggi, otomatis saya juga digenjot untuk sama seperti keluarga-keluarga saya yang lain. Karena saya rasa akan ada sifat iri dalam diri saya, dan ada juga rasa irilah kepada keluarga saya yang lain jika keluarga saya yang berpendidikan tinggi tapi saya hanya stuck di
pendidikan yang utama saja. Jadi saya semangat belajar seperti ini karena saya tanamkan motivasi dalam diri saya. Terus saya juga tidak bisa dikatakan sebagai siswa yang sangat semangat untuk belajar. Walaupun tadi saya sudah menjelaskan kenapa saya semangat belajar, karena jujur dalam diri saya sendiri itu masih biasa ada yang namanya kemalasan. Jujur, kenapa saya biasa malas? Karena biasanya ada pelajaran yang menurut saya agak susah. Nah, dari pelajaran itu saya biasa merasa jenuh, bosan. Karena dari rasa bosan itu di sini biasa timbul rasa malas. Dan mungkin juga Bapak pernah merasakan hal seperti itu, dan teman-teman lain juga pernah merasakan hal itu. Kalau ada sesuatu yang dipelajari dan susah dan otak kita dibilang ngeblank, itu biasanya kita malas nanti merasa malas sehingga kita malas untuk melanjutkan belajar. Itu salah satu alasan saya kenapa itu malas untuk belajar. Tapi saran untuk teman-teman yang lain, ketika ada rasa malas yang timbul dari diri teman-teman, karena saya yakin, karena kebanyakan juga di kelas ini Bapak rata-rata, bukan saya merendahkan teman-teman saya, karena saya lihat dan teman-teman saya juga mengakui tadi bahwasanya masih banyak yang malas belajar. Dan saya tetap teman-teman saran sedikit dan masukan, mudah-mudahan teman-teman ketika memiliki rasa malas, timbul rasa malas dalam diri teman-teman itu harus memberikan motivasi diri sendiri kepada teman-teman. Dan kalaupun memang dari teman-teman belum bisa memberikan motivasi diri sendiri, setidaknya teman-teman beraktivitas bagaimana supaya teman-teman tidak jenuh dan membuka pikiran-pikiran baru, membersihkan pikiran-pikiran baru, membersihkan pikiran-pikiran yang jelek, agar nantinya pikiran-pikiran positif itu datang ke diri sendiri, sehingga dari pikiran positif itu ada dorongan, ada stimulus untuk mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga di situ kita bisa menjadi seseorang yang berani lagi. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya Bapak, dan juga sebelum saya mengakhiri ini semua, terima kasih karena telah memperhatikan kami yang notabene memang di kelas kami itu masih banyak anak-anak atau teman-teman saya yang masih kurang motivasi untuk semangat belajar. Dan semoga lagi kedepannya Bapak bisa kembali lagi ke kelas kami untuk memberikan arahan-arahan yang lebih baik dan motivasi-motivasi yang lebih lagi. Dan semoga setelah pertemuan ini akan ada lagi pertemuan selanjutnya, atau bahkan Bapak lebih welcome lagi lah kepada kita ini, karena ini kan waktunya terbatas. Mudah-mudahan dari Bapak ini setelah memberikan bimbingan kepada kami membuka pintu saudara-saudaranya untuk menerima kami, karena saya rasa mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum mengerti lah, belum ini tentang penjelasan apa yang telah Bapak paparkan tadi. Dan saya rasa untuk lebih efektifnya lagi mungkin Bapak lebih welcome lagi di luar ruangan ini agar teman-teman kami lebih mengerti, dan mudah-mudahan dari teman-teman kami ini kedepannya bisa berubah, dan semoga Bapak juga diberi kesehatan. Dan terima kasih, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa. Itu saja dari saya, lebih kurang yang mohon maafkan. Saya kembali ke Bapak. Oke, itu tadi jawaban dari Cristiano Rojali. Jawaban yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada saudara Cristiano Rojali. Oke. Untuk sesi diskusi kelompoknya sudah selesai. Jadi saya harap untuk teman-teman jangan lupa mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan di depan kalian, yang terdiri dari ada yang khusus individu dan khusus kelompok.
Jadi jangan lupa untuk diisi ya. Ya, Pak. Oke. Jadi mungkin itu saja dari saya tentang mengenai layanan kurangnya semangat belajar pada siswa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.